Oke, saya simpan ya. Saya rekam. Nanti kalau ada yang tidak bisa hadir, kita bisa tayangkan kembali. Oke, manajemen piutang ya. Manajemen piutang. Gimana nih manajemen piutang? Oke, saya harus manajemen piutang. Ada persediaan dan piutang, tapi persediaan lebih dulu ya dibandingkan dan piutang ya, piutang, manajemen piutang. Ini sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat belum, Bapak. Belum? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Oke, Belum, saya Pak. dulu. Di file, Pak. Oke, kalau ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, Sudah, Pak. jelas. Oke, ya. Kelihatan jelas. Oke. Nah, piutang. Ini juga penting banget yang seperti kita sudah sempat antarkan tadi ya. Kalau kita punya aset, tapi kemudian asetnya itu dalam bentuk piutang, maka ada risiko untuk tidak kembali. Karena piutang ini berarti sudah ada penjualan, ya kita sudah ada penjualan sudah terjadi, tapi kita belum terima cash, ya karena apa? Si pembeli tadi akan membayar dan berjanji dalam jangka waktu tempo tertentu, ya. Mungkin bisa 1, 2, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya gitu. Nah, itu sudah kita catat sebagai aset. Asetnya dalam bentuk piutang. Jadi dalam neraca itu sudah muncul namanya piutang. Ya. Jadi awalnya dari persediaan, kemudian persediaan dijual, ya ada persediaan yang kemudian ada transaksi penjualan, yang harusnya itu mengalir hasil penjualan dalam bentuk cash itu masuk ke cash, tapi karena ini bukan cash, maka masuk ke akun perkiraan yang ada di piutang. Jadi piutangnya ketika kita jual dalam bentuk tempo, misalnya penjualan tempo, maka akan menambah piutang. Nah, piutang ini, ya piutang ini, kita akan menghadapi risiko. Risikonya apa? Ada yang tahu risiko dari piutang? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang pernah jualan? Ada pernah nggak yang jualan tidak dibayar cash? Tidak dibayar, Pak. Iya. Tidak dibayar, Pak. Dibayar ya. Itu paling kita, pokoknya bikin trauma gitu ya. Kita sudah kasih baik gitu ya, silakan dibeli tapi bayarnya nanti gitu ya. Tapi setelah kita tunggu-tunggu katanya janji 1 minggu, ternyata 1 minggu nggak dibayar. Bilang lagi masih lumayan kalau masih bisa kita komunikasi. Kalau hilang, ternyata kita nggak tahu di rumahnya di mana, kemudian dicari nggak ketemuan. Berarti risiko namanya risiko gagal bayar, ya. Risiko default, ya risiko default. Nah kalau di lembaga keuangan itu namanya kredit macet kalau di konven, kredit macet, ya. Atau non performing loans, ya, jadi pinjaman yang tidak perform, ya, tidak perform, ya, atau kalau di bank syariah namanya NPF, ya, non performing financing, gitu ya, jadi pembiayaan yang tidak perform, gitu. Oke, nah ini kita perlu kendalikan, ya, kita harus mengendalikan dan kita harus mampu mengendalikan, karena kalau kita sebagai manajer keuangan tidak mampu mengendalikan, berarti fungsi kita, peran kita itu tidak berdampak terhadap perusahaan. Ini saya juga baru ini nih, baru melay-off salah satu pegawai gitu ya, kita evaluasi kinerjanya, ternyata kontribusinya tidak signifikan. Ya, terpaksa kita bicara baik-baik,
kita sampaikan dengan terus terang mengenai outputnya, output kinerjanya, gitu ya. Ya dalam kondisi seperti ini, kalau tidak memberikan output dan kontribusi kepada perusahaan, ya mohon maaf ya kita bukan lembaga sosial nih, gitu ya. Mungkin ada tempat yang lebih baik, yang lebih pas, gitu ya, bagi seseorang yang mungkin barangkali bukan passionnya di situ, gitu. Nah ini, nah ketika kita bicara tentang piutang dan bagaimana kita mengendalikannya, maka itu sebuah kompetensi ya, sebuah kompetensi, sebuah kompeten kita kalau kita bisa mengelola ini dengan baik sebagai salah satu dari ciri manajer profesional. Ya, salah satu cara manajer profesional itu cirinya, indikasinya, parameternya adalah bisa mengelola piutang, ya bisa mengelola piutang. Nah, tujuan menginvestasikan dana dalam piutang pertama untuk meningkatkan volume penjualan. Sebetulnya piutang juga diperlukan gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita jual dalam bentuk cash gitu, tidak semua orang punya uang cash yang cukup. Contoh aja kita aja nih, jujur di sini, ayo. Ada yang punya leasing nggak? Siapa yang nggak punya leasing? Acung. Angkat jempol. Pak Dery luar biasa. Pak Dery nggak punya leasing ya Pak ya? Nggak pernah pinjam ya Pak? Ini Pak Denny luar biasa. Kalau saya nggak bisa Pak. Saya punya rumah itu nyicil juga itu di Depok itu. Sampai sekarang belum lunas Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bapak luar biasa. Saya punya motor aja masih harus ancur nih Pak. Tapi alhamdulillah. Karena Pak saya bilang alhamdulillah. Ya ada yang masih percaya gitu ya, masih percaya kepada kita. Kemudian mereka juga mungkin juga sudah melakukan mitigasi risiko. Misalnya kalau sewaktu-waktu tiba-tiba mohon maaf nih kita diambil sama yang punya gitu ya, kemudian kita nggak bisa lanjutkan, oh ternyata ada asuransi jiwa gitu ya. Asuransi itu yang menyelesaikan gitu ya. Ternyata mobil atau motor kita hilang misalnya, oh ternyata sudah di asuransi umum ya, asuransi kehilangan, total risk ya, atau all risk gitu ya. Nah, itu juga pemberi pembiayaan itu juga risikonya termitigasi ya. Walaupun mobilnya hilang atau motornya hilang yang kita ambil itu, perusahaan pembiayaan itu akan diganti oleh perusahaan asuransi misalnya. Jadi semuanya itu nanti kita akan pelajari juga bahwa kalau punya piutang itu ya jangan maksudnya gini ya, kalau kita memberikan piutang kepada seseorang atau kepada apalagi sebuah lembaga atau institusi, jangan kemudian kita nggak punya mitigasi ya, karena kita akan menghadapi sebuah risiko ya, risiko tadi gagal bayar tadi yang tidak bisa bayar. Nah, kalau gagal bayar yang disebabkan kan gagal bayar itu disebabkan banyak hal. Bisa saja tadi yang utang itu meninggal dunia, gitu ya. Kemudian akhirnya tidak bisa mengembalikan. Bagi kita itu risiko yang kita hadapi. Tapi kalau kita paham bahwa oh ternyata bisa dimitigasi ya, oh kita bisa diinsurankan ya, diasuransikan misalnya. Setelah itu beberapa teknik nanti yang bisa kita kendalikan. Nah, tapi lepas dari itu kita bicara tentang piutang sebagai sebuah instrumen strategi untuk meningkatkan penjualan ya. Contoh misalnya ini bisa dilakukan untuk semua lembaga ya, tidak hanya lembaga yang jual barang, yang jual jasa juga bisa gitu ya. Contoh misalnya kalau di Malaysia, ini contoh di Malaysia itu kalau kuliah itu baik gratis. Bagi warga negara kuliah gratis, tapi sebenarnya bukan gratis. Itu dikasih pembiayaan. Bayarnya nanti kalau sudah lulus dan sudah bekerja. Coba. Itu artinya apa? Kan ada financing tuh. Ya, ada pembiayaan. Nggak gratis, ada pembiayaan gitu. Nanti akan dibayarkan setelah menghasilkan pekerjaan, menghasilkan pendapatan, ada revenue. Itu untuk memberikan peluang kepada warga negara mereka seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu ya. Oke, ini hanya contoh ya, ini hanya contoh saja bahwa dengan begitu maka jumlahnya menjadi banyak
ya, apa namanya, yang tadinya tidak mau kuliah menjadi kuliah gitu ya. Alasannya tadi nggak punya uang jadi kuliah karena nanti bisa dapat kuliah gitu ya. Nanti pembayaran pada saat nanti saya sudah bekerja misalnya ini contoh aja ya, ini contoh saja. Jadi kalau kita punya produk baik barang maupun jasa kita kemudian jual dan tidak harus cash, maka kesempatan untuk bisa volumenya naik itu menjadi besar. Intinya begitu, di pelajarannya begitu intinya. Ya. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan laba. Loh kok piutang bisa meningkatkan laba padahal kesempatan untuk dapat uang cash kan menjadi kecil. Bicaranya dari volumenya ya. Kalau kita jual cash itu paling mungkin 2 unit yang kita jual, tapi kalau tempo itu bisa 10. Kalau cash itu mungkin kita dapat marginnya itu misalnya 1 unit itu 2 ya. Misalnya 2 gitu. Kemudian kalau kita piutang gitu, kita piutang ya kita jual dengan cara piutang tempo misalnya, maka apa yang terjadi? Maka bisa 10, berarti meningkatkan laba lebih luas ya. Kemudian untuk menghadapi persaingan juga ya. Kalau kita selalu misalnya berpikirnya cash and carry ya, ya, maka biasanya kita akan dihadapkan pada tingkat kompetisi pasar. Di pasar itu banyak pilihan, terutama penjualan yang juga bisa dilakukan dengan pembayaran secara tempo. Ya. Nah ini menjadi menjadi salah satu concern kenapa manajemen piutang itu diperlukan. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi di piutang ini kan gitu ya, ketika kita menjual dan kemudian tidak dibayar secara cash, sebetulnya kita kan sedang investasi, ya. Kita sebetulnya sedang investasi. Kenapa? Karena kan kita nggak terima cash. Kita investasi di orang yang tadi membeli secara tempo itu tadi. Kita simpan di situ. Artinya apa? Berarti kita membutuhkan modal kerja lebih banyak. Ya, kita membutuhkan modal kerja lebih banyak. Tapi kalau kita jual secara cash, maka akan balik lagi cash itu kepada kita dan kemudian kita gunakan lagi untuk kita putar. Oke ya, saya kira bisa dipahami. Nah, kita akan dipengaruhi oleh volume tadi penjualan secara kredit. Kemudian syarat pembayaran juga akan berpengaruh. Ketentuan tentang pembatasan kredit juga akan berpengaruh. Kebijakan dalam mengumpulkan piutang juga akan berpengaruh. Kebiasaan membayar dari pelanggan juga akan mempengaruhi tentang besar kecilnya berapa investasi nanti yang akan kita alokasikan untuk piutang ini, ya portofolionya. Oke, saya kira sudah bisa ditangkap ya. Jadi kalau kita punya kemampuan misalnya modal kerja 2 kalinya, misalnya, maka berarti jangan sampai melebihi dari 2 kali modal kerja yang kita siapkan. Karena kalau lebih dari itu berarti kita nanti akan kehilangan kesempatan untuk bisa berproduksi dalam jangka waktu lebih panjang. Ya, kita akan kehilangan kesempatan. Kenapa? Karena kita bisa berhenti. Gara-gara kita jual secara tempo, pembayarannya panjang, misalnya kita nggak punya cash, padahal yang kita gunakan untuk biaya operasional itu misalnya cash, kan nggak nyambung. Kita jual terimanya tempo, sementara kita harus bayar expenses, cost kita adalah cash. Berarti artinya apa? Kita butuh modal lebih banyak. Ya, oke. Nah, biaya-biaya yang timbul kalau kita menjual secara piutang atau kredit, ya, maka akan muncul biaya pendanaan piutang, akan muncul biaya administrasi, akan muncul biaya pengumpulan piutang atau collecting. Coba kalau misalnya ada kita jual kemudian pembayaran tempo lalu ada kendala atau hambatan angsuran pembayaran, maka kan kadang biasanya yang sering kali terjadi apa yang dilakukan? Kita nyuruh orang untuk nagih, betul nggak? Kita nyuruh orang untuk nagih. Nah, nyuruh orang untuk nagih ini kan nggak ada yang gratis, ya kan? Harus kita bayar. Nah, biaya collecting itu ada biaya yang muncul. Nah, kemudian tidak seluruh yang kita berikan dalam bentuk kredit tadi
itu semuanya tertagih. Ya, ada yang gagal. Nah, yang gagal itu menjadi sebuah kerugian bagi kita. Nah, itu dampak dari kebijakan adanya piutang. Ya, jadi ini asumsinya kalau kita punya kebijakan memberikan piutang, gitu ya. Oke. Nah, kemudian hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan dalam manajemen piutang adalah kita sendiri atau perusahaan itu harus membuat kebijakan kredit, kebijakan piutang. Ya misalnya apa? Misalnya kan tidak semua orang itu kemudian dikasih kredit atau dikasih pinjaman untuk pembayaran tempo. Kita harus analisa dulu dong, ini orangnya baik apa enggak, karakternya seperti apa. Kemudian rekam jejaknya bagaimana ya dengan kita. Jangan orang baru kita kenal kemudian langsung kita kasih kredit misalnya. Ya itu berisiko ya. Kita nggak tahu siapa dia, tinggal di mana dan seterusnya gitu. Nah, penetapan jangka waktu juga ya, itu juga perlu dibuat kebijakan. Kalau misalnya belum jangka waktu tiba-tiba dibayar cash, maka ada diskon atau tidak. Nah, itu juga harus misalnya gini, ini pembayaran dikasih jangka waktu misalnya 10 hari. Tapi kalau dibayar lebih cepat dari situ, maka akan dikasih diskon. Nah, ini juga menjadi sebuah kebijakan yang bisa dilakukan untuk mempercepat proses pembayaran. Ya, misalnya biaya kuliah gitu ya. Biaya kuliah dibayarkan di awal dengan dibayarkan di akhir mungkin bisa berbeda ya. Ada insentif kalau di awal, mungkin ada insentif. Insentifnya apa? Misalnya dapat payung gitu ya, atau dapat jam gitu ya, jam dinding misalnya. Nah, dapat insentif gitu, ada insentif sehingga orang itu terdorong untuk menyelesaikan pembayaran di muka. Nah, itu juga strategi, itu kebijakan. Ya, namanya kebijakan. Nah, period cash diskon ya. Kalau dibayar dalam jangka waktu tertentu akan dapat diskon, itu namanya periodenya. Ya. Jangan dibuat sama, kalau sama namanya bukan kebijakan gitu ya. Ya, periodenya juga ditentukan. Paling lama berapa? Ya, berapa lama ya? Paling panjang berapa lama waktu periodenya misalnya. Nah, kemudian default risk ya, ini juga perlu perlu ada kebijakan yang dimaksud dengan misalnya gagal bayar itu kalau sudah melewati berapa waktu ya. Nah, ini juga diperlukan untuk dibuat kebijakan. Nah, biasanya terkait dengan manajemen piutang ini kita melihat dari sisi 5C ya, ada 5C ini kalau orang bank udah biasa ya, orang keuangan udah biasa. Jadi kalau kita mau berhubungan dengan partner gitu, maka kita bisa menilai atau melakukan assessment terhadap calon debitur atau calonnya akan pinjam ke kita itu dari sisi karakternya. Karakternya bagaimana? Capacity-nya seperti apa? Capitalnya gimana? Kolateralnya ada apa enggak? Condition-nya seperti apa? Ya. Nah, itu 5C yang sering kali dijadikan sebagai alat ya parameter untuk mengukur dari kemampuan bayar dari seorang calon peminjam yang akan kita kasih pinjaman tadi, ya kredit. Nah, manajemen piutang sebetulnya kita bisa membagi dalam tiga poin. Pertama perencanaan, kemudian pengendalian, dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan rasio untuk memahami bagaimana manajemen piutang ini kita implementasikan dalam suatu entitas atau lembaga keuangan. Jadi ini bisa dilakukan atau diterapkan di lembaga keuangan, bisa juga diterapkan untuk perusahaan trading, ya trading. Nah, pengendalian piutang itu secara teknis dilakukan, biasanya melakukan penyaringan pelanggan dulu, tadi yang 5C itu disaring dulu, diseleksi dulu, gitu ya. Kemudian menentukan tingkat risiko kreditnya, gitu ya. Yang kita toleransi berapa risiko yang kita siap untuk menanggung. Artinya gini. Dari seluruh penjualan itu jangan semuanya kredit dong, bahaya itu risiko ya. Berarti 100% kita menaruh risiko dalam satu keranjang. Itu dalam manajemen keuangan nggak boleh.
Jadi misalnya kita mau ambil risiko katakanlah 20% dari portofolio penjualan. Ya berarti 20% saja yang kita jual dengan tempo gitu ya, jangan semuanya tempo. Ini kalau nggak bayar semua, bangkrut perusahaan, habis gitu ya. Nah, itu namanya kita menentukan risikonya sejauh mana kita mau buat. Termasuk mitigasinya. Ya mitigasinya, yaitu tadi kalau misalnya ada pembiayaan atau ada kita kasih kredit misalnya, nah, itu mau diasuransikan apa enggak gitu ya. Karena kalau tidak diasuransikan berarti kita loss ya, itu loss risk ya. Kita akan kehilangan risiko sepenuhnya. Tapi kalau kita mitigasi dengan mengcover dengan insurance misalnya, maka berarti itu akan bisa kita kendalikan. Ya, risikonya bisa kita kendalikan. Nah, kemudian pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit. Jadi kalau misalnya ada proses penagihan, itu bagaimana administrasinya dilakukan. Kemudian penentuan ketentuan-ketentuan dalam menghadapi penunggak. Nah, kalau ada penunggak, maka bagaimana prosedurnya kita harus hadapi dan kita selesaikan, gitu ya. Nah, rasio-rasio ini juga diperlukan untuk mengetahui tingkat risikonya, ya tingkat risiko apakah nanti misalnya katakanlah kita mau mengalokasikan kredit ini untuk wilayah kelompok tertentu misalnya, ya rasionya berapa persen, ya jadi di situ kita perlukan untuk mengendalikan piutang kita agar risikonya menjadi terkendali. Nah tujuannya adalah kalau bisa ketika kita punya piutang itu semua tagihan bisa selesai ya sesuai dengan waktu atau kalau bisa lebih sesingkat mungkin. Kemudian meminimalkan siklus piutang. Maksudnya apa minimalkan siklus piutang itu? Ya, siklusnya jangan terlalu panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada utang yang kita berikan misalnya jangka waktu 10 hari misalnya, maka 10 hari itu mestinya harus selesai. Kalaupun nanti dia akan utang lagi, kita tarik lagi 10 hari. Jadi siklusnya itu kalau semakin pendek semakin bagus. Itu formulasinya begitu. Semakin panjang semakin kondisinya memburuk. Karena risikonya semakin besar, gitu ya. Itu prinsipnya begitu kalau dalam manajemen piutang. Kemudian meminimalkan biaya collecting. Ya, biaya collectingnya. Itu diminimalkan. Nah, sekarang dengan adanya teknologi semuanya serba mungkin dan lebih mudah ya untuk mengendalikan risiko pembayaran piutang ini semakin dikendalikan semakin lebih mudah sekarang. Mungkin ada session tersendiri berikutnya nanti saya akan ceritakan bagaimana teknologi membantu mempercepat proses bisnis ya di dalam collecting. Contoh misalnya saya di asuransi takaful ya di asuransi takaful. Ketika bisnis yang lain sekarang sedang down ya sedang down, terutama industri asuransi sekarang ini kan lagi tiarap. Kenapa tiarap? Ya karena klaimnya banyak, kemudian pemegang polis baru tidak cukup progresif ya. Jadi orang yang mau mengasuransikan kendaraan dan macam-macam itu tidak bertumbuh ya. Tapi yang klaim banyak, orang sakit ya klaim, ya kan orang meninggal klaim. Nah, sehingga dana tabaruk itu semakin kecil, dana yang dibayar oleh pemegang polis menjadi cadangannya menjadi turun. Tapi asuransi takaful sekarang ya 2 tahun saya berada di situ dan kemudian kita mengganti pola transaksi dan bisnisnya, terutama dengan menggunakan teknologi yang bisa klaim dalam waktu yang hitungannya adalah jam, gitu ya. Ada orang klaim itu dalam waktu berapa jam langsung dibayarkan. Ada orang mau beli polis ya dalam waktu berapa menit udah langsung keluar polisnya gitu ya. Nah kalau dulu kan perlu nunggu dulu disertifikasi, kemudian diassess, kemudian dinilai dulu dan macam-macam itu panjang banget. Nah ternyata kondisi percepatan layanan itu gitu sekarang tumbuh positif. Jadi asuransi takaful itu sebelum kita ada manajemen baru dan saya menjadi komisaris di situ, gitu, itu kondisinya negatif apa Mas ya rugi terus. Asuransi takaful itu rugi terus. Nah sekarang 2 tahun terakhir ini walaupun kondisi pandemik kemarin ya tahun awal pandemik 2020
itu tumbuh positif. Kita untung, kita laba. Sekarang pun di semester 1 di tahun 2021 ini, di Q1 ini tumbuh positif. Ya. Kenapa? Karena tadi ya collecting-nya menjadi pendek, ya. Waktu pembayaran polisinya juga semakin cepat, gitu. Kemudian klaim juga cepat, gitu. Ya, semuanya fast moving, pergerakannya cepat. Nah, itu yang dampaknya menjadi positif. Ya. Oke lah, mungkin lain waktu kita kalau ada yang berminat kita bisa berdalam lebih luas. Gimana sih bisa melakukan itu, ya? Nah, perputaran piutang, ya perputaran piutang, tingkat perputaran piutang itu penjualan kredit neto dibagi dengan rata-rata piutang. Jadi kalau kita mau lihat siklus piutang tadi, perbuatan turnover dari piutang itu, kita tahu jumlah berapa penjualan secara kredit itu berapa jumlahnya, dibagi dengan rata-rata piutangnya. Nanti akan ketemu berapa tingkat perputarannya. Ini contoh, ya contoh misalnya gini, rata-rata pengumpulan piutang misalnya 30 hari atau 360 hari dibagi dengan perputaran, ya itu akan ketemu berapa hari rata-ratanya, average-nya. Oke. Kemudian bicara tentang efisiensi dan tidak efisien. Ya. Efisien itu kalau rata-rata pengumpulan piutangnya lebih kecil dibandingkan dengan waktu piutang yang telah ditetapkan. Itu namanya efisien. Jadi kalau misalnya kita punya periode waktu piutang katakanlah 1 bulan atau 30 hari, dan kemudian kita bisa collect atau kita bisa tagih kurang dari 30 hari, kurang dari 1 bulan, berarti efisien. Ya, berarti efisien. Kalau inefficient sebaliknya. Ya, kalau inefficient itu sebaliknya. Oke. Nah, ini contoh case ya, contoh case, kasus ya, contoh kasus. Misalnya gini, ada penjualan kredit tahun 2007 100 juta, awal tahun piutang jumlahnya 20, akhir tahun 30. Rata-rata piutang 25, ya. 25 dari mana? 20 juta ditambah dengan 30 dibagi dengan 2. Average itu kan dibagi dengan 2 ya, 1 tahun itu average-nya 25 juta dalam 1 tahun. Nah, maka kita bisa hitung tingkat perputaran piutangnya, ya. Piutangnya adalah penjualan kredit ya selama 1 tahun yaitu 100 juta, sedangkan rata-rata piutangnya 25 juta. Rata-ratanya average, sehingga perputarannya itu 4 kali, yaitu 4 kali dari mana? 100 juta dibagi dengan 25. Oke? Itu ketemu 4 kali. Gitu ya. Nah, kemudian rata-rata pengumpulan piutangnya ketemu 90 ya, ketemu 90 hari ya. Ketemu 90 hari. Ya. Nah, kalau kemudian kita bisa sudah menemukan angka-angka ini, rata-rata pengumpulan piutang itu kalau mau dilihat dari ini ya, rata-rata pengumpulan 360 ya dibagi dengan perputaran piutang. Jadi angka yang kita ambil yang paling gampang adalah 360 ya. 360 dibagi 4. Ya ketemunya berapa? 90. Jadi kalau ada tanya ini saya jawab duluan nih, daripada nanti ada yang tanya. Pak, itu rata-rata pengumpulan kok ketemu angka 90 hari dari mana ya? Tadi rumusnya 360 dibagi dengan average atau rata-rata ya. Rata-rata perputarannya ya, rata-rata perputarannya. Jadi 90 hari. Oke. Nah, ini ada contoh kasus ya, ada contoh kasus untuk menghitung berapa perputaran, kemudian jangka waktu penagihan gitu ya, jangka waktu penagihan itu berapa lama gitu. Nah, ini contoh ya, contoh. PT ABC memiliki penjualan 180 juta. Total kreditnya ditentukan 2/10 ya, maksudnya apa? 2/10 itu kalau dia bisa membayar dalam ini dikasih waktu periodenya 10 ya, 10 hari. Kalau dia menyelesaikan sebelum 10 hari dia akan dapat diskon 2% ya. Akan dapat diskon 2% gitu. Ya, jadi kalau dia bisa menyelesaikan sebelum jatuh tempo, maka dia akan dapat diskon ya, dapat diskon. Nah, dari jumlah tersebut 60% dibayar dalam masa potongan dan sisanya 30 hari ya. Jadi 30 hari berarti tidak dapat potongan.
Ya. Nah, berapakah perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang PT ABC? Jangka waktu penagihan, days sales outstanding atau rata-rata pengumpulan piutang, dihitung dengan cara tadi ya, 60% yang dibayar pada masa potongan, yaitu 0,60, ya 10 hari, ya dalam waktu 10 hari, ini 10 hari, 0,60, jadi 60% dia bayar atau si debitur membayar gitu, ada 60% sebelum jatuh tempo, ya makanya dia ada 10 hari, ya 60%-nya. Kemudian sisanya, yaitu berarti 40% itu dibayar dalam waktu 30 hari. Maka totalnya adalah 18 hari. Ya, 18 hari. Maka perputaran piutangnya 360 dibagi dengan 18 hari. Atau 20 kali. Perputaran piutang ya dalam 1 bulan itu 20 kali. Ya, itu 20 kali. Oke. Nah, untuk informasi yang lain, boleh nih boleh dicoba dihitung kembali ya, sambil dikoreksi barangkali saya ada salah hitung gitu. Ini sudah ada cara menghitungnya ya, sudah ada cara menghitungnya, tinggal nanti dicoba kembali ya, dicoba kembali. Nah, nanti bisa untuk menguji ketepatan kita, untuk menguji kesepahaman kita ke tingkat pemahaman, nanti kita bisa buat soal gitu ya, soal sederhana nanti bisa dikerjakan ya. Oke ya, ini nanti ini contoh-contoh kasus yang biasanya ada di dalam perusahaan ya. Biasanya perusahaan itu membuat membuat tabel umur piutang, kemudian nilai piutang, kemudian persentasenya itu untuk mengambil kebijakan ya, untuk mengambil kebijakan. Oke. Oke ya, saya kira sampai di sini dulu ya. Ini ada tambahan nanti mungkin di analisis cost and benefit gitu ya. Cost analysis basic analysis seringkali ya. Benefit and cost analysis. Jadi bagaimana sih melihat gap-nya antara penjualan tunai dengan penjualan kredit ya. Sebetulnya lebih menguntungkan mana sih kita jual tunai dengan penjualan kredit gitu ya. Nah, konsekuensinya kalau penjualan tunai kan tadi kita tahu ya, volumenya mungkin akan menjadi kecil. Tapi kalau penjualan kredit itu volumenya bisa menjadi besar, ya penjualan bisa menjadi besar. Tapi ada konsekuensi risiko kan gitu. Nah, kita bisa menghitung ya dengan asumsi asumsi yang ada. Kita bisa menghitung apakah manfaat yang diperoleh itu sebetulnya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini contoh kasus penghitungannya ada di sini. Ya, kasus penghitungannya ada di sini. Alhamdulillah kita sudah selesai. Nggak terasa atau terasa ya dari jam berapa? 1 sampai jam 5 ya. Ya terasa banget ya. Tapi sebelum kita tutup, silakan 1-2 orang untuk boleh bertanya. Silakan, saya tutup ya. Sebenarnya. Pak mau tanya Mas. Boleh Pak Sari. Ini Pak kan kebetulan kan saya sudah mobil AR ya Pak ya. Baru sih Pak saya dari kita ya. Nah kebetulan pas sampai itu hampir grup ya Pak ya. Nah dia kan utang bisa tempat hotel itu sekitar 10 miliar ya Pak ya. Nah dia itu menyerahkan utang ke bank Pak. Jadi pembayaran mungkin sama kita udah tagih salah Mbak Sari, punten. Mbak Sari, punten. Saya nggak bisa nangkep suaranya. Ya mungkin kalau bikin keras ini ya, nggak bisa, saya nggak bisa nangkep ini. Ya Pak. Jadi kan utang berapa sekarang? Suara Ibu terputus-putus. Mungkin lagi di perjalanan. Ya, mungkin di perjalanan ya Mbak. Mungkin nggak apa-apa sih di WA aja. Nanti kalau kita bisa bantu jawab, mungkin Mbak Sari nggak apa-apa ditulis aja kalau di chat mungkin takutnya kehapus, mungkin bisa di WA aja gitu ya. Ini ada grupnya nggak sih kelas? Kalau ada boleh dong nanti saya di invite. Nah, nanti kalau ada pertanyaan atau apa
kita bisa Dia, Pak. bisa diskusi ya. Ya boleh. Ya, punten ya, Mbak Sari ya, suaranya ini nggak bisa ketangkap dengan baik. Ya, mungkin yang lain silakan kalau ada. Oke.